itu apa per eskul, kan SK-nya udah jadi, Pak. Bapak Ibu jangan membuat SK baru. Ya. Ingat, SK baru lagi nih Pak ya. Jangan sampai ada muncul SK baru. Karena itu kan sudah lari kelas 7. Jadi yang namanya PK dan eskul itu sebenarnya wajarnya itu ada di kelas 8. Tapi kalau udah sempat ada di kelas 7, oke lah. Untuk tahun ini terakhir nih Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau bentuk SK, kalau kita tanya sekarang bentuknya gimana Pak? Berarti kan kalau kayak gitu ada seperti keinginan membuat SK baru tuh Pak kan. Jadi SK yang Bapak kirimkan itulah SK yang lama. Itu ya Pak Ibu. SK yang lama yang sudah ditandatangani pada tahun 2019, 2020 ataupun 2020-2021. Ya, mohon maaf Pak, ingin memastikan saja karena SK kami itu jadi satu begitu Pak. Takutnya tidak pas gitu. Terima kasih Pak. Oke, Pak. Yang namanya SK lama itu yang kita akui Pak ya, SK baru enggak lagi gitu. Oke Pak ya. Oke. Lanjut Pak, alright. Maaf, ini ada tambahan Bapak Ibu terkait SK OSIS dan ekskul. Hari Selasa kemarin, ketika kami berkoordinasi itu, kami menemukan sebuah SK ekstrakurikuler atau OSIS itu yang dari sekolah. SK tersebut dibuat tanggal Juli 2021. Juli 21 ya Pak, berarti sudah lampau tuh, sudah 6 bulan yang lalu. Namun di situ ada muncul kepengurusan OSIS atau ekskul itu untuk tahun pelajaran 2002-2023. Ini Bapak Ibu cermat sekali nih ya, sangat cermat sekali Bapak Ibu ya. Tim sangat cermat Bapak Ibu. Tim kami sangat cermat, akan memeriksa satu itu. Ya. Kita tolong Bapak Ibu jangan sampai ada kejadian seperti itu, berarti itu SK baru, cuma tanggalnya mundur. Ya, SK-nya dibuat sekarang, tanggalnya dimundurin. Ya, dimundurin tahun 2021. Dan tahun 2021 itu Bapak Ibu, anak kelas 9 itu, tahun 2021 itu, anak-anak yang kelas 8 kemarin sudah naik kelas 9. Ya, sudah naik menjadi ke kelas 9. Itu tahun ajaran baru, bulan Juli tahun 2021. Yang benar itu bulan Juli tahun 2020, itu yang benar. Ya, itu yang benar, bulan Juli tahun 2020. Ini sudah SK-nya bulan Juli 2021. Di situ ada SK pengurusan pesertanya untuk tahun pelajaran 2022-2023. Berarti keren pemilihannya itu. Pemilihannya setahun sebelumnya atau anak akan menjabat tahun depannya gitu. Ya, jadi keren itu kayak pilgub itu. Ya, kayak pilgub April pemilihannya, pelantikannya bulan Oktober gitu. Ya. Pilgub dan Pilpres itu kan April, pelantikannya Oktober. Nah itu keren itu, masa jabatannya Oktober. Jadi Bapak Ibu tolong cermat ya, tim kami sangat memperhatikan itu ya. Jadi tolong sangat itu diperhatikan itu ya. Monggo silakan. Baik, Pak Indra, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya Bu Etika dari SMP YPI. Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya Pak. Saya mau menanyakan jika ada siswa yang terdaftar sebagai siswa yang memiliki KJP dan KIP, akan tetapi dia juga sebagai pengurus OSIS. Apakah SK-nya tersebut tetap ada nilainya saat ia mendaftar di jalur inklusi? Atau nilai ini hanya berlaku untuk jalur prestasi saja, Pak? Itu, Pak, pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Etika. Sebelum orang yang jawab, saya sampaikan kita membahas ini tentang jalur prestasi. Ya, yang kita bahas ini jalur prestasi. Tidak menyinggung jalur afirmasi, tidak menyinggung jalur zonasi. Nanti ketika jalur zonasi, afirmasi itu sudah ada pergubnya berapa persentasenya, nanti itu akan disampaikan bagaimana cara seleksinya seperti apa. Pastinya nanti Pak Horali pasti akan mengundang Bapak Ibu semua paparan lagi kita. Betul Pak Horali ya Pak ya? Gitu. Jadi pergubnya belum muncul Bu. Jadi kita hanya membahas hari ini tentang prestasi. Jadi Bapak jangan lebar-lebar ke zonasi, jangan lebar ke afirmasi dan lain-lain. Jadi input saja. Siapa tahu berharap anak Bapak Ibu masuknya bukan ke afirmasi, tapi ke jalur prestasi. Gitu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Indra.
Ya. Baik, terima kasih Bu Etika, udah jelas ya Bu ya. Selanjutnya Pak Suratno dari SMP 220. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, untuk menanyakan untuk jalur pengurus eskul Pak. Tahun lalu itu ada anggota pengurus itu bisa mendapatkan poin gitu. Nah saya dengar untuk tahun ini itu apakah masih berlaku untuk anggota pengurus untuk pengurus eskul Pak? Kemarin kayaknya saya dengar kabar itu nggak ada untuk anggota pengurus untuk eskul, hanya ketua, sekretaris dan bendara seperti itu. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ratno. Diulang kembali barangkali Pak Indra. Silakan. Tadi di awal sudah saya sampaikan Pak Ratno. Jadi ketika pengurus OSIS, kalau untuk OSIS itu kan ketua, pengurus Bapak ya, pengurus itu wakil, sekretaris, bendara, anggota pengurusnya bidang-bidang gitu ya Pak ya, bidang-bidang. Sementara untuk ekskul itu yang diakui hanya ketua sama pengurus. Pengurusnya itu wakil, bendahara dan sekretaris. Sementara anggotanya tidak, gitu ya Pak ya. Sudah jelas Pak. Tadi sudah saya sampaikan di awal itu Pak. Ya. Baik Pak Indra, saya sedikit nih teman-teman. Ini Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat kerja keras kita, ketelitian kita Bapak Ibu. Saya pikir semuanya tahu ini Bapak Ibu. Secara kurikulum, setiap peserta didik itu kan wajib menjadi anggota eskul. Ada eskul wajib, ada eskul pilihan. Jadi misalnya Pak Suratno tadi, apakah dia diakui itu anggota eskul? Ya kalau dimasukkan ntar semua anak juga dapat. Berarti anggota pengurus Pak, bukan anggota eskul tapi anggota pengurus Pak. Itu kan ada seleksi gitu Pak. Iya, anggota pengurus itu. Jadi yang dimasukkan itu adalah kepengurusannya Pak ya. Jadi kalau yang disebut tadi nanti itu karena itu masing-masing dimasukkan itu ya. Nanti semuanya anak itu masuk juga itu Pak. Ya, masuk juga. Jadi kita dua saja yang kita masukkan, pengurusnya sama ketua sama anggota pengurusnya tadi itu Pak. Pengurusnya bukan anggota pengurus. Kalau di OSIS berbeda ya. Itu untuk tahun ini. Ketua sama pengurus ya. Iya Pak ya. Ntar juga semua anggota itu dimasukin ke seksi itu Pak, ya. Itu. Kita udah lihat sistemnya SK yang beredar, SK apa aja semua masuk dia jadi anggota pengurus, ya. Nggak ada yang anggota doang, ya. Di SK-nya itu. Nanti seksi ini anggotanya ini, jadi masuk juga semuanya, ya. Jadi sama aja nilainya Pak itu, ya. Itu. Baik. Gitu ya Pak. Oke. Lanjut Pak. Baik. Ya, terima kasih. Mohon kepada Bapak Ibu. Pak Muji kita kasih kesempatan dulu dengan Pak Supadi ya dari Pak MTS. Supadi. Oh ya, baik Pak Supadi, dipersilakan selaku Kanwil dari Kanwil Kemenak Provinsi DKI Jakarta. Dipersilakan. Terima kasih Pak Junet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma. Yang terhormat Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Agus Ramdhani MPD, yang saya hormati saya Pak Urale, Subkoordinator di PPDK ya, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang hadir dalam pertemuan virtual kali ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah jenjang SMP dan MTS yang hadir dalam pertemuan virtual pada malam ini. Yang saya hormati para Bapak Ibu Wakil
bidang kesiswaan SMP MTS. Yang saya hormati operator satuan pendidikan pada jenjang SMP dan MTS, dan Bapak Ibu yang hadir pada pertemuan kali ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, hidayah, kenikmatan, syawal afiyah, dan tentunya keluangan kita dalam menghadiri pertemuan yang sangat mulia pada malam ini dalam rangka mempersiapkan salah satu rukun adalah salah satu komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pendidikan, yaitu student admission atau PPDB, penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023, khususnya pada jenjang SMP MTS. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan dalam mengemban amanah bidang pendidikan, dan tentunya mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini dan selanjutnya kita semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah di hari yang nanti kita semuanya akan mendapat syafaatnya. Amin. Baik, yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini insya Allah juga hadir teman-teman dari Seksi Penmat Kota Kabupaten, dan tentunya para kepala madrasah dan wakil kesiswaan, juga operator satuan pendidikan pada MTS. Dari Kementerian Agama, yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan yang beberapa tahun terakhir dengan adanya penyatuan data melalui Pusdatikomdik, yaitu Sidanira, alhamdulillah PPDB di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta semakin tahun semakin lancar, dan tentunya ini juga andil besar kontribusi kita semuanya, terutama dari Dinas Pendidikan yang memberikan akses satu pintu, satu aplikasi terkait dengan Sidanira. Jadi sekali lagi kami dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta bidang pendidikan madrasah mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan jalinan kerjasama bisa lebih bagus, tentunya dengan harapan PPDB tahun ini baik di Dinas Pendidikan maupun di Kementerian Agama mudah-mudahan akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, tentunya kita sebagai sivitas akademika di dunia pendidikan, tentunya kita juga merefleksi, mengevaluasi pelaksanaan PPDB sebelumnya, khususnya di Sidanira, tak terkecuali di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Tentunya ada beberapa hal yang memang perlu kita evaluasi, terutama terkait dengan Sidanira. Temuan-temuan kami di tahun kemarin yang mudah-mudahan bisa tertutupi atau bisa diminimalisir. Tahun ini, halnya yang pertama adalah salah input Sidanira, yang seharusnya pedoman dalam masukkan nilai itu rentangan 10 sampai 100, ya, ternyata ada yang 1 sampai 10. Yang kedua adalah keterlambatan. Mudah-mudahan dengan adanya beberapa pertemuan yang sudah dilakukan beberapa kali ini, mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Jadi harapan kami tadi yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas, dari Bapak Urale, dan dari tim verifikator, mudah-mudahan kita semuanya bisa
mengambil pembelajaran dari tahun sebelumnya dan bisa diperbaiki untuk tahun ini. Tentunya dari Kementerian Agama, insya Allah mudah-mudahan dengan progres yang tadi disampaikan oleh Pak Aurele dari Kemenak, ya data kami terima yaitu 24,9%, tentunya masih jauh dari ekspektasi. Dan mudah-mudahan untuk seminggu ke depan seperti yang disampaikan oleh Pak Aurele tadi, kita bisa terpenuhi tentunya dengan insya Allah dengan komunikasi, dengan tentunya dengan komunikasi khususnya di di madrasah di kami, dan mudah-mudahan progres capaian persentase akan lebih masif 1 minggu ke depan. Itu Pak Aurele dan Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas undangannya, dan insya Allah kami akan selalu proaktif, akan selalu mensupport dan mengikuti SOP, ketentuan-ketentuan yang memang sudah dijadikan sebagai regulasi terkait dengan PPDB dan khususnya pada inputan Sidanira menjelang tahun pelajaran 2022-2023. Dan mohon maaf, kemarin memang tidak progres persentase inputan Sidanira memang masih belum maksimal. Tentunya dengan adanya pertemuan kali ini mudah-mudahan progres bisa dipercepat dan angka persentase bisa sesuai dengan harapan kita semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi atas undangannya dan support dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Supadi dari Kanwil Kemenak Provinsi DKI Jakarta atas kerjasamanya, atas supportnya kepada kita semua. Selanjutnya mohon maaf, saya berpindah layar ya Bapak Ibu supaya adil. Tadi sudah 3 penanya dari Romyum SMA 28, sekarang dari Romyum yang satunya. Ini ada dari Al-Azhar. Silahkan Pak. Ya Pak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Junet atas waktunya. Pak Indra, saya mau bertanya, apakah program Roots untuk sekolah penggerak bisa termasuk ke dalam organisasi setipe dengan OSIS atau MPK atau ekstrakurikuler? Karena memang program tersebut yang penyelenggaranya dari kementerian dan berkolaborasi dengan UNICEF. Bagaimana Pak Indra? Apakah bisa dijadikan sebagai sebuah organisasi? Terima kasih. Terima kasih Mas Arif. Mohon maaf, ini saya agak sedikit coba diulang lagi pertanyaannya Mas Arif. Ya, apakah program Roots bisa termasuk ke dalam sebuah organisasi? Karena program Roots ini kemarin diselenggarakan oleh sekolah penggerak. Gitu. Apakah bisa dijadikan sebuah organisasi? Ya, udah kita tangkap Pak Mas Arif Ardi. Gini Mas Indra, saya menambahkan program Roots itu yang dimaksud agen perubahan ya. Agen perubahan itu sekarang baru kelas 7. Ya, belum ada kelas 9-nya. Ya kan? Kemarin kelas 7 8. Oh, gabungan ya. Ada betul, persentasenya berapa anak itu ya? Betul, ya. Pak. Jadi semuanya diikut sertakan dari kelas 7 sampai kelas 9. Iya, tapi presentasinya lebih banyak kelas 7 ya Mas Arif ya? Iya, betul Pak. Ya, betul. Itu agen perubahan Mas Indra dari sekolah penggerak. Jadi tidak semua sekolah ini. Ini ada 14 sekolah ya, negeri dan swasta, karena sekolah penggerak itu kan baru Jakarta Selatan sama Jakarta Timur. Gitu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi gini ya, kalau memang itu masuknya ke dalam program ekstrakurikuler, itu mungkin bisa masuk ya, tapi saya juga nggak paham nih, program OROT ini mengarahnya kemana gitu ya, apakah nanti ada keterampilan siswa dan lain-lain, itu juga saya belum tahu. Coba nanti di share aja, mungkin nanti Pak Warali juga nanti akan bisa menjawab gitu ya.
Nah, terkait ini masalah organisasi baru ya. Jadi apakah itu bentuknya ekstrakurikuler atau MPK atau OSIS? Jadi saya belum tahu tuh. Jadi ini dan sekolah penggerak itu kan juga baru tahun ini ya, di tahun ini. Jadi memang tahun 2020-2021 ya baru ada sekolah penggerak. Jadi mohon nanti juga kita coba pelajari dulu ya, kita pelajari dulu. Tapi yang jelas yang sudah pasti proses OSIS dan kurikuler itu sudah wajib Bapak Ibu. Nah, ini ekskul ini memang berbeda Bapak Ibu. Jadi ada sekolah yang ekskulnya cuma 4, ada yang punya ekskulnya sampai 16, ada ekskulnya sampai 20, karena memang ekskulnya banyak dan memang terselenggara dengan baik ya tidak masalah. Nah, ini ada yang bertanya Bapak Ibu. Di chat saya jawab pertanyaan di chat tadi, dia bertanya, Bapak Ibu, apakah ekstrakurikuler itu di masa pandemi itu tetap dilaksanakan? Gitu Bapak Ibu, ekskul itu kan bisa juga menggunakan Zoom meeting atau Meet ya, menggunakan Google Meet secara otomatis. Jadi sebenarnya ekskul itu tetap berjalan. Kan di Erapot juga kan ada ya. Jadi memang ada itu, dan ekskul wajibnya kan salah satu ekskul wajibnya pramuka itu kan tetap berjalan. Ya walaupun dilaksanakan secara daring. Ya, jadi di kami itu dari 16 ekstrakurikuler itu tetap berjalan 1 bulan, minimal 1 bulan sekali mereka mengadakan pertemuan secara Meet gitu ya. Jadi ada program kerjanya menggunakan Meet, makanya mereka tetap aktif di ekstrakurikuler dan mendapatkan nilai ketika nanti di rapot itu kan ada nilai rapotnya tuh ya di ekstrakurikuler. Jadi itu juga sudah terjawab Bapak Ibu, baik pandemi ataupun tidak, karena kemarin juga ada yang bertanya Pak, selama pandemi kami tidak mengadakan pemilihan OSIS. Jadi tetap karena pemilihan OSIS bisa dilaksanakan secara daring. Gitu Bapak Ibu ya. Indra, mohon izin pengen. Pak. Ya, baik Pak Indra, jelas ya, nanti kita sampaikan juga ke Pak Wurale ini terkait yang agen perubahan anti perundungan Pak. Memang ada ini untuk sekolah penggerak. Selanjutnya dari SMP 135, silakan Pak di room sebelah ini. Baik, terima kasih Pak Muji. Mewakili SMP Negeri 135, sedikitnya ada 2 pertanyaan terkait dengan keosisan dan ekskul. Karena kalau untuk si Danira terkait dengan nilai rapot, insya Allah sudah rapi. Ini terkait dengan kepastian saja. Yang pertama pertanyaannya adalah, kebetulan ini Pak Indra, ini di kami di 135 itu ekskul pengurus OSISnya seluruhnya adalah 32. Nah, 12 siswa itu dari kelas 7, nah 20 siswa dari kelas 8. Dengan seluruh kepengurusan ada di tangan kelas 8. Nah, pertanyaannya adalah lah keseluruhan dari yang bisa kita ini. Kalau karena tadi saya dengar dari Pak Indra bahwa hanya kepala ketua bidang gitu. Sedangkan di kami itu pengurus ekskul itu misalnya untuk bidang bela negara itu diisi oleh 3 orang, 2 dari kelas 8, 1 dari kelas 7. Demikian komposisinya, sehingga jumlah siswa kelas 9-nya itu berjumlah sekira 20 siswa. Itu ada semua di jajaran pengurus gitu, anggota pengurus. Kemudian yang kedua terkait dengan ekskul, tadi sudah ada pertanyaan mengenai yang dia pernah menjadi pengurus ekskul pada saat kelas 7 gitu. Nah, dengan demikian SK-nya memang betul SK tahun 2019-2020 ya. Karena tadi yang ditanyakan ada pada pengurus OSIS, semoga yang ekskul juga demikian. Nah, yang terakhir terkait dengan MPK, mohon kiranya kejelasan kembali terkait dengan jumlah maksimal yang bisa dimaksudkan, karena kebetulan komposisinya juga untuk MPK itu 50% pada saat itu untuk kepengurusan dijabat oleh siswa kelas 9 dan kelas 8.
gitu. Sisanya adalah kelas 7. Kemudian yang kelas 9 otomatis yang kemarin sudah lulus. Jadi nah tersisa sekarang yang kelas 8 untuk MPK-nya begitu. Jadi kepengurusan dijabat oleh kelas 8 untuk ketua, wakil, dan juga pengurus dan anggota pengurus. Begitu Pak Indra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Pertanyaannya langsung Mas Indra, monggo. Masih mute, Mas. SK ekskul itu tadi Pak Horel sudah jawab, ya sudah dijawab. OSIS dan ekskul itu sudah dijawab. Jadi tahun ini masih terakhir kali untuk OSIS pengurus yang masih masuk tahun 2000 di kelas 7 gitu ya. Jadi masih diakomodir Pak. Jadi ketika tadi menjadi pengurus ekskul dan OSIS itu masih diakomodir, tapi yang jelas harus SK-nya adalah SK per tahun 2019-2020. Jadi ketahuan tuh kertasnya itu. Bahan yang belum upload SK pengurus OSIS dan ekskul, mohon nama peserta didik yang diunggah, diupload itu minimal di Stabilo ya, biar kami tim langsung bisa ngelihat namanya ya, bisa langsung ketemu namanya. Oh iya, ini namanya ini benar. Jadi tidak hanya di satu gitu ya, apalagi tadi itu yang saya bilang ada 50 orang, kami cek satu-satu namanya itu yang mana, ini emang anaknya nih ya. Jadi harus diberikan tanda ya, diberikan tanda nama anak tersebut, jadi langsung fokus ke sana. Tuh. Ya Bapak Ibu ya, jadi ekskul seperti itu. Itu Pak. Jumlahnya dari Pak Indra, SMP Pak Indra, jumlah yang maksimal karena kan jadi untuk jumlah peserta, untuk jumlah pengurus OSIS, Bapak Ibu, jumlah pengurus OSIS itu memang kita belum ada kesepakatan akhir ya, belum ada kesepakatan akhir tentang berapa sih jumlahnya. Tapi yang Bapak sampaikan 20 orang kelas 8, 17 orang kelas 7 itu sudah sebenarnya 12. ya berapa lah saya gitu ya. Itu sebenarnya sudah cukup ideal ya Bapak Ibu, karena kan Bapak Ibu bilang artinya butuh nama regenerasi ya kan, regenerasi. Namun memang mereka tidak menjabat sebagai sekbid dan lain-lain, hanya sebagai anggota pengurus gitu kan, sebagai anggota pengurus ya, itu sudah bagus karena memang ada persiapan untuk regenerasi. Nah yang memang yang tidak lazim adalah ketika anak kelas 7 langsung menjadi ketua OSIS atau menjadi wakil ketua OSIS. Itu yang tidak lazim gitu. Biasanya yang wakil ketua OSIS kan dipilih itu biasanya anak kelas 8 gitu ya Bapak Ibu ya, karena pemilihannya di kelas 8. Seperti itu. Jadi silakan saja, nanti kami tahun depan insya Allah kita akan coba membuat aturan yang jelas tentang kepengurusan organisasi ini dengan Pak Oralet tentunya. Kita akan buat berapa sih kalau untuk sekolah kecil dengan rombel kecil, berapa maksimal jumlah pengurus OSISnya, jumlah sedang berapa, jumlah sekolah besar berapa gitu ya pengurus OSISnya yang memang nanti akan diakui gitu kan, karena kita nggak tahu nih apakah tahun 2023 2024 apakah PPDB-nya masih menggunakan hal seperti ini. Kita mudah-mudahan ini tidak ada perubahan lagi Bapak Ibu ya. Itu jadi kita tunggu saja. Begitu Pak ya. Ya Pak. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Dari room 11 satu lagi ya supaya sama ini. Silakan Babe Awi. Babe Awi ya. Ya, dari tadi ini Babe Awi, silakan. Iya, makasih. Ya, langsung saja. Begini Pak. Alhamdulillah barusan disebut oleh Bapak ada kategori sekolah kecil, sekolah besar. Nah, sebelum ada Sidanira di Al-Azhar, kami dari sekolah Al-Azhar kan relatif muridnya besar. Animo anak-anak untuk mengikuti ekskul tinggi. Bahkan animo mengikuti jadi pengurus OSIS, mengikuti training, mengikuti screening dan sebagainya begitu tinggi. Sehingga Pak, dari dahulu, dari sebelum Sidanira di Al-Azhar itu ada pola memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berorganisasi baik di ekskul maupun di OSIS MPK. Bahkan dalam pola pengurus kelas saja bisa setiap semester ganti, bahkan ada pola setiap bulan ada pergantian dalam rangka pemberian kesempatan
memimpin dan life skill buat anak-anak. Maka soal kepengurusan OSIS barangkali tadi sudah juga disebut juga ada pola-pola yang tidak sekadar memberikan satu pakem, satu ketua, satu sekretaris, satu bendahara dan sebagainya. Karena animo murid kami banyak, maka kami beri kesempatan ada koordinator, ada ketua bidang ini, ada ketua 1, ketua 2, atau wakil 1, wakil 2, sekretaris 1, sekretaris 2 dan sebagainya. Begitu juga di ekskul, Pak. Karena ekskul kami banyak dan peminatnya banyak. Itu yang pertama. Dan kebetulan tadi Bapak juga sudah menyebut mau akan disempurnakan dan disepakati tentang pola struktur kepengurusan OSIS MPK. Nah, menurut saya karena belum ada polanya, mohon yang dari kami dan dari kawan-kawan sekolah yang struktur OSIS-nya banyak ataupun polanya tidak seperti yang Bapak sebut, mohon dipertimbangkan. Yang kedua, berkaitan dengan tadi sudah ditanyakan ekskul yang saat pandemi gitu loh. Mohon dimaklum itu juga kami sudah siapkan, namun karena dulu tidak ada arahan saat anak-anak lockdown ataupun belum PTM, keberadaannya, aktivitasnya sangat-sangat terbatas. Demikian Pak, mohon usulan kami dipertimbangkan dan tidak perlu ada pembakuan-pembakuan selama belum ada dibakukan tentang pola kepengurusan OSIS dan pola kepengurusan ekskul. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Pak Babeawi. Ya, sifatnya ini usulan ya Pak, bukan pertanyaan ya. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Indra semua ini apa yang disampaikan Pak Babeawi, termasuk oleh Pak Orale. Baik, mohon izin Pak Orale, berapa sesi lagi di pertanyaan? Dan mohon izin Bapak Ibu yang sudah ditanyakan oleh teman-teman wakil yang lain, ketika Bapak Ibu sudah raise hand, bisa diturunkan raise hand-nya ya Bapak Ibu ya, tidak usah ditanyakan lagi. Ini Pak Indra sebelum ada pertanyaan, ada di chatting itu menanyakan tentang Pramuka Garuda. Mungkin Pak Indra bisa menyampaikan, karena... Baik, terima kasih Pak Muji. Jadi untuk Pramuka Garuda karena itu sifatnya bukanlah perlombaan, namun rekrutmen anggota ya, namun rekrutmen anggota, maka itu bukanlah perlombaan. Jadi kami tidak terima Pak. Untuk Pramuka itu hanya 2 jenis lomba yang kami akui, yaitu lomba LT3, ya LT3 yang resminya LT3 sama di LT4. Tapi saat ini di mute dong. Ya, lanjut Pak Indra. Pak Indra mute. Pak Indra masih mute, Pak. Oh, mute, maaf. Jadi untuk perlombaan Pramuka Garuda, untuk Pramuka Garuda itu hanya sifatnya adalah rekrutmen, jadi kami tidak akomodir Bapak Ibu. Karena kami akui untuk Pramuka itu hanya lomba regu prestasi dan LT3. LT3 pun yang di dalamnya ada lomba-lomba di dalam lomba itu pun hanya lomba LT3 yang terbaik ya. Jadi yang memang sudah legalisasinya sudah ada. Jadi di LT3 pun hanya tiga jenis sertifikat yang kami terima, juara 1, 2, 3 ini itu sudah kami kantongi, itu sesuai dengan yang kami terima dari Wardah ya, dari Wardah. Jadi aturannya seperti itu. Yang lainnya adalah lomba-lomba di dalam lomba gitu ya. Jadi di LT3 supaya ramai itu lomba lagi, lomba tertarik dan lain-lain. Tidak masuk ya. Bapak Ibu, ini saya nggak tahu nih sampai jam berapa. Kang Ajis nanyanya ntar di chat aja. Iya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk Pak dari SD dari Al Azhar ya Pak ya. Jadi memang Pak secara usulannya memang itu sudah kami usulkan lama Bapak Bu terkait masalah kepengurusan OSIS. Namun sesuai dengan regulasinya pengurusan OSIS itu kami akui hanya setahun sekali Pak ya.
Jadi hanya setahun sekali. Jadi kalau setahun itu ada 2 kali pengurusan OSIS, itu kami tidak akomodir, tetap hanya setahun sekali ya Pak ya. Di setiap tahun pelajaran itu yang kami lakukan gitu Pak ya. Insya Allah ke depan kita akan sama-sama wakil-wakil kesiswaan akan membakukan pengurusan OSIS ini seperti apa ya. Jadi bakunya pengurus OSIS nanti ya ini di PKS nih Pak Jaya punya PR nih ya, punya PR bagaimana sih membentuk organisasi sekolah yang baik sehingga terorganisasi dengan baik gitu ya. Jadi tidak main banyak-banyakan jumlah peserta, yang penting anak-anak masuk prestasi. Tidak seperti itu Bu. Ya, Bapak Ibu mohon maaf saya tidak bisa lama-lama. Ini sudah jam 9, saya ada sidang pleno terkait ANBK di bawah. Bapak Ibu, saya ini masih di kamar ini. Saya tadi sudah diteleponin mulu. Ya, sudah ditelepon sudah turun. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa dijawab oleh Pak Erwin atau yang lain. Pak Muji, mohon maaf saya izin duluan Pak Muji ya. Karena saya sudah ditunggu karena ini. Baik, terima kasih Mas Indra atas waktunya. Jangan lupa makan Mas Indra. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk room yang sebelah, kedengaran suara saya Bapak Ibu? Kedengaran Pak. Yang 109 kedengaran Pak? Ya, baik. Selanjutnya dari room yang SMA 28, Pak Suprianto, SMP 190, silakan Pak. Terima kasih Pak Junet, Pak Horale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin bukan pertanyaan, mungkin ini Pak, mungkin masukan atau usulan untuk tahun depan Pak ini. Ini dari kerja keras sekolah ini kok untuk PPDB kok kita prestasinya itu cuma 18 sama 5% ini. Mungkin bisa diusulkan tahun yang mendatang diperbesar lagi, karena terus terang kita yang berkecimpung di bidang yang mengurusi sekolah ini, yang mau sekolah kok malah sedikit sekali itu. Kenapa? Dampaknya nanti sekolah lebih semangat, siswa juga akan lebih semangat, bahkan orang tua kembali semangat gitu. Karena dari pengamatan saya, setelah dari prestasi atau sekolah ini mengambilnya PWD dari di luar prestasi, kayaknya orang tua juga menurun ini semangatnya. Jarang sekali sekarang orang tua mengeleskan anaknya ini, pengamatan saya. Itu mungkin usulan saya. Siapa tahu tahun depan mungkin bisa membuka hati nurani para pejabat yang menentukan, sehingga presentasi untuk prestasi akademi non-akademi ini ditambah prestasinya lebih besar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Horale. Ya lanjut aja dulu nanti. Terus aja Pak, terus. Oh, terus lanjut dulu ya. Baik, ditahan dulu Pak Suprianto ya jawabannya. Langsung ke Pak SK. Silakan Pak SK. Masih mute Pak? Ya, terima kasih Pak Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Horale, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Sesungguhnya ada yang ingin saya tanyakan, tapi sudah ada yang ditanyakan. Yang saya sampaikan ini berupa masukan dan juga hal-hal yang mungkin bagian dari acuan kerja untuk saat ini, karena sebagaimana penegasan yang disampaikan tadi oleh Bapak Sekdis, Pak Agus Ramdhani, bahwa kita upayakan aktivitas PPDB tahun ini maupun yang disampaikan oleh Pak Horale, bahwa semakin baik dan proses dalam kaitannya dengan pelayanan dalam rangka verifikasi segala ada di sekolah. Saya dari beberapa kali rapat yang disampaikan sifatnya lisan aja Pak. Ini supaya tidak terjadi misinterpretasi terkait dengan formasi kepengurusan
yang akan masuk dalam sistem dari jumlah, tadi disampaikan bahwa komposisi pengurus OSIS itu yang dipakai adalah pengurus inti dan juga sekbid-sekbid. Nah, barangkali ada semacam legalitas yang dikeluarkan oleh dinas sementara itu agar nantinya ketika mungkin dalam proses komunikasi terkait dengan hal-hal yang kita bicarakan ini bisa menjadi acuan, Pak. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, bahwa komposisi kepengurusan untuk OSIS untuk saat ini beragam, Pak. Kalau di tempat saya, SMP 212 Jakarta, selama ini saya mengacu pada peraturan Mendiknas nomor 39 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Itu ada 10 sekbid, Pak. Jadi dalam kaderisasi, saya mencoba untuk memasukkan peserta didik yang ada di kelas 7 dengan format jumlah 2, Pak. Tapi sudah disampaikan oleh Bapak tadi bahwa yang dipakai adalah ketua-ketua sekbid. Nah, saya kemarin sudah berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan kemudian dari acuan yang disampaikan oleh Bapak bahwa minimal sekolah dengan komposisi 21 atau 22 rombel itu bisa masuk ketua pengurus dan sekbid-sekbid sebagai ketua dan anggota mungkin. Jadi komposisi bisa 25 ke atas bisa masuk, Pak. Cuma kami berharap ada acuan tertulis. Jadi kemudian kalau mungkin nantinya ada komplain terkait dengan hal tersebut, kami bisa menjadikan sebagai regulasi dalam kaitannya dengan kebijakan yang terkait dengan PPDB tahun ini. Yang ketiga, Pak, untuk yang kedepannya, saya usulkan, Pak, mungkin dari wacana yang sudah dikembangkan dengan format komposisi jumlah siswa dengan rombel, barangkali ada regulasi dari dinas yang menindaklanjuti Pergub peraturan Mendagri Menteri Pendidikan nomor 39, kemudian peraturan gubernur juga terkait pembinaan kesiswaan, tapi tentang OSIS dan MPK ini saya belum dapat, Pak, regulasinya sebagai acuan kerja yang terkait dengan komposisi jumlah, sehingga kami kemudian mencoba untuk melakukan inovasi-inovasi saja, Pak. Kami berharap mungkin ada penegasan dari Bapak Orale, dan ini mungkin sebagai acuan kami untuk sementara terkait dengan proses penginputan untuk komposisi pengurus ini, jumlahnya berapa untuk sekolah yang rombelnya 21 ke atas atau 21 ke bawah atau 16 atau 17. Nah, ini sehingga ada proporsional dalam hal Pak Ishak jumlah udah siswa yang masuk lewat jalur prestasi, ya. Pak. Udah, Itu Pak, udah. untuk Ya, sementara cukup yang dipahami, dapat Pak saya Ishak. sampaikan, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu lagi, Satu Pak. lagi, Pak Orali, barangkali. Satu lagi, ya. Mohon ditahan dulu. Ya, terakhir ini dari sebelah ya berarti. Tapi suaranya ada gangguan ini. Langsung aja Pak Agus dari SMP 1 ya. Silakan Pak Agus. Pak Agus. Oke, Pak Sudirman, SMP 261. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Horale, kemudian Pak Junadi selaku MK WKS, kemudian Bapak Ibu guru, Bapak Ibu selaku wakil kesiswaan SMP negeri dan swasta. Terima kasih atas penjelasan
kemudian pertanyaan-pertanyaan dari semua teman-teman, alhamdulillah sudah saya serap. Tetapi saya masih agak belum menemukan penjelasan tentang masalah jumlah kuota, ya kan? Penerimaan dari baik itu akademik maupun non akademik, jumlah siswa yang akan diterima di SMK atau SMA, SMK atau SMA. Pertanyaannya begini Pak, bahwa untuk pengurus eskul itu setiap eskul itu ada 4. Kalau seandainya dikalikan jumlah SMP itu ada 289, maka jumlah siswa dari pengurus eskul itu ada 1156. Itu, Pak. Nah, apakah itu akan tertampung semua atau tidak, baik di SMA maupun di SMK? Yang kedua, Pak, bahwa dari prestasi non akademik juga itu tentang OSIS, Pak. OSIS ini kan jumlahnya cukup banyak. Itu juga apakah bisa diterima di seluruh SMK maupun SMA negeri atau tidak? Karena tadi saya hitung-hitung juga kalau di jumlah seluruh DKI cukup banyak, Pak. Sedangkan jumlah SMA dengan SMK kayaknya sepertinya lebih banyak daripada jumlah SMP, Pak. Terima kasih, Pak. Itu saja. Mohon arahannya, Pak. Mohon arahannya. Karena dari tadi memang yang lain saya soalan kami sudah menjalankan apa yang dijelaskan oleh Pak Horale, kemudian Pak Indra, yaitu sudah kami laksanakan. Nah, teman tadi yang lain tadi yang saya tanyakan saya belum dengar, Pak. Mohon arahan saja, Pak, dan penjelasannya. Terima kasih, Pak. Kameranya gelap, Pak Dirman. Kameranya iya, gelap. Betul. Oh, Pak Suparjo. Ya, iya nih, tahun saya juga bingung lampunya. Iya. Iya nih, kemarin jadi gelap tuh gimana ya? Berarti komputernya harus ganti ya, Pak Suparjo ya. Iya, Pak. Nyalain lampunya, Pak. Esti. Baik, terima kasih Pak Sudirman. Ya. Pertanyaannya. Mohon kepada Pak Horale untuk memberikan penjelasan dari 3 pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman Pak Kasis. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ya terima kasih nih semuanya, cukup banyak masukan-masukan yang disampaikan ya dalam rangka pelaksanaan PPDB sampai pada kuota-kuota terhadap bagaimana sebenarnya organisasi yang harus kita ikuti ya, polanya gimana. Bapak Ibu, kami sekarang lagi nyusun 13 panduan ya, 13 panduan untuk bidang pelaksanaan kesiswaan gitu. Jadi ada 13 panduan yang tahun ini semuanya pasti minggu ini sudah jadi semua. Tapi ini kan nggak mungkin berlaku surut kan. Baru nanti tahun ajaran baru bisa kita sebarkan untuk semua sekolah. Maka tadi saya katakan tentu untuk SK-SK yang sudah ada, saya pikir nanti juga tim memperlihatkan itu. Tapi kan tidak juga harus diakui semuanya. Contoh tadi ada satu sekolah yang SK-nya OSIS 2 tahun, kan nggak mungkin itu, ya. Jadi harus sama keadilan gitu kan. Jadi yang satu, makanya pihak sekolah mensortir, ya. Jadi pengembangannya ya silakan, tapi untuk keperluan kepentingan bersama harus secara bersama-sama teman-teman, ya. Jadi oke lah. Jadi misalnya di salah satu sekolah banyak yang animonya tinggi gitu ya. Saya juga sudah memimpin 4 sekolah ya. Dari 4 sekolah itu 2 siswanya ribuan gitu ya, ribuan. Tapi yang namanya untuk jadi pengurus OSIS itu nggak harus banyak juga ya. Jadi hanya 23 orang gitu teman-teman. Memang yang saya agak aneh ini di SMP nih ya, di SMP. Kalau di SMA itu hampir rata semuanya itu ya. Dan kalau kita lihat untuk masuk senam PTN itu nggak ada itu istilahnya dikomunikasikan seperti ini
Itu saya pikir DKI itu termasuk yang sudah bagus ya. Apapun yang teman-teman input itu terkomunikasikan dengan teman-teman ya. Kalau di apa kan tidak untuk SNMPTN kalau ditolak kita nggak tahu kenapa ditolak ya itu. Makanya SMA itu tertata rapi ya. Jadi dia belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada ya. Jadi bukan seleranya masing-masing teman-teman. Harus dilihat juga arahnya kemana, arah kebijakannya kemana teman-teman. Seperti itu. Namun demikian, saran-saran ini ya tentu juga sudah kami melakukan evaluasi itu. Tapi bagaimanapun kan kita ini kan suatu organisasi yang mengikuti juga regulasi yang ada. Dinas Pendidikan menentukan jumlah berapa persen misalnya jalur prestasi itu kan ada aturannya Bapak Ibu. Ya, jadi nggak bisa dibikin-bikin. Misalnya contoh nih, ya minimal zonasi 50%. Jadi kalau misalnya kita mau pingin afirmasi minimal 25%, itu udah 75%. Ya. Gitu kan, teman-teman? Jadi itu patokannya ada, Pak. Minimal itu ada dari regulasi yang ada dari kementerian. Kita berdasarkan itu. Jadi nggak bisa selera kita, gitu kan. Tinggal 25% lagi. Yang sisa apa itu? Yang 25%? Prestasi sama perpindahan orang tua murid. Itulah yang terbagi. Ya, karena memang berdasarkan Permendikbud itu kan sisanya itu Pak, sisanya itu. Jadi itu yang harus teman-teman harus bisa menjelaskan itu, ya. Nah itu yang harus dipahami. Ada regulasi yang masih di atasnya oleh Pergub yang harus diikutin Pergub. Kan begitu Bapak Ibu, ada Permendikbud turunannya Pergub, ada Pergub turunannya keputusan kepala dinas teman-teman. Tidak bisa seleranya kita masing-masing. Kalau kita ingin seperti ini kan ada aturannya Bapak Ibu. Jadi itu yang ada ya teman-teman. Jadi panduan sudah kita susun ya. Jadi inilah tugas saya Bapak Ibu. Kita tahap pembenahan semuanya ya, doakan teman-teman ya, ini tahap kurasi teman-teman. Jadi membuat panduan itu harus berdasarkan regulasi yang ada ya, nggak bisa keinginan pribadi. Inovasi ada, kreasi ada, tapi tidak bisa melanggar regulasi yang ada. Jadi masukan yang disampaikan oleh Pak Supriyanto, Pak Ishak tadi itu menjadi bahan evaluasi, tetapi tetap kita harus berdasarkan regulasi. Itu ya teman-teman ya. Jadi yang lainnya saya pikir hampir sama pertanyaannya. Saya pikir belum kita menentukan jumlah ya untuk yang tahun ini ya. Kalau misalnya rombelnya segini berapa? Tapi untuk tahun depan itu sudah ada. Ya, sudah ada. Jadi itu yang mau kita tata dengan rapi. Tapi kalau tahun ini kan sudah, SK-nya kan sudah jadi. Ya, nggak mungkin dengan sekarang ini regulasi sekarang ini bisa menganulir SK yang sudah 2 tahun yang lalu. Ya itu teman-teman. Jadi tapi tadi kan eskul sudah saya katakan kenapa anggotanya tidak masuk ya, orang semua si peserta didik itu juga anggota eskul ya. Kalau saya kasih nilainya 60 semuanya dapat 60 kan gitu teman-teman ya. Dia tidak di eskul ini, di eskul sana dia ada, semuanya ada. Jadi itu pertimbangannya kemarin tuh, makanya kita mulai atur ya. Kemudian dia tidak terpisah Bapak Ibu. Kalau kemarin kan OSIS dengan eskul itu terpisah, ya. Kalau sekarang itu menjadi satu kesatuan. Maka kalau misalnya dia pengurus OSIS, ada pengurus eskul, dipilih satu Bapak Ibu, bukan dua-duanya dimasukkan, hanya satu, ya. Nah, jadi contoh nih Bapak Ibu, untuk nilainya, kalau dia menjadi ketua OSIS, dia ketua eskul, mana yang dipilih? Pilihlah ketua eskul, gitu Bapak Ibu. Kalau dia pengurus di OSIS dengan ketua eskul, masih pilih pengurusnya. Tapi kalau dia anggota pengurus, itu sejajar dengan ketua eskul. Ya. Kalau dia anggota pengurus di OSIS maupun di MPK. Jadi itu patokannya Bapak Ibu. Kita belum bisa memberikan regulasi karena memang belum ditandatangan. Makanya regulasi yang tak tertulis dulu ini yang Bapak sampaikan di waktu Sidanira ini teman-teman ya. Tapi itu arahnya teman-teman ya, yang harus saya sampaikan ke teman-teman dalam rangka Bapak Ibu melakukan
verifikasi. Jadi sekali lagi tujuan kita hari ini yang pertama seperti yang dikatakan Pak Supari dari MTS tadi, jangan sampai salah input teman-teman. Tadi sudah ada 365 yang ditolak. Kalau ditolak berarti Bapak Ibu masih salah melakukan verifikasi, itu artinya. Ya. Jadi dengan pertemuan malam ini kami berharap Bapak Ibu teman-temanku sekalian nih jangan lagi ada sertifikat maupun SK pengurusan yang masuk yang masih belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, jadi ini perannya Bapak Ibu nih, ya, perannya Bapak Ibu di sekolah. Jadi saya minta tolong teman-teman melakukan verifikasi dengan sama dengan teliti sehingga tidak ada lagi harus dipulang-pulangkan itu, ya. Kemudian jangan sampai terlambat. Tadi deadline-nya sampai tanggal 21, tapi saya mintanya sampai tanggal 14 Bapak Ibu. Ya. Tanggal 14 itu teman-teman sudah harus selesai menginput. Itu nih saya minta ini teman-teman. Ya. Kalaupun deadline-nya sampai tanggal 21, tapi saya ingin minggu depan itu progresnya SMP itu sudah 100% untuk penginputan. Ingat teman-teman, yang diinput itu sudah diverifikasi. Kalau ada orang tua yang komplain, yang dikomplain itu pihak sekolah, bukan dinas. Ya, ini yang mau kita hindari. Jadi sekali lagi teman-teman, tim Sidanira khususnya tim verifikator di sekolah untuk melaksanakan secara seteliti mungkin. Ya. Kemudian misalnya ada sekolah penggerak, ya, apakah ROT itu dimasukkan? Sampai sekarang itu kan satu-satunya organisasi yang masih diakui itu kan masih OSIS Bapak Ibu, ya. OSIS dan eskul, gitu ya, OSIS dan eskul. Gitu. Jadi nantilah ini untuk tahun depan kita pertimbangkan, kita lihat nanti sisi regulasinya, apakah itu termasuk organisasi juga, ya, yang Bapak katakan tadi itu. Apakah kalau misalnya itu di ROT itu kan suatu kegiatannya itu. Jadi kalau misalnya itu mau dibuat jadi eskul sekolah, saya pikir bagus juga, ya. Nah itu yang nanti akan kita lihat regulasinya. Tapi saya pikir regulasi tahun yang lalu dengan sekarang ini tidak jauh beda, masih menggunakan yang namanya kepemimpinan organisasi itu masih dua ya, OSIS MPK dan eskul, ya, OSIS MPK dan eskul. Kalau ada yang baru ini belum nih, ya, belum masuk kajian kita nih. Oke, saya pikir itu yang boleh saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih buat kita seluruhnya. Sekali lagi, mari teman-teman kita untuk segera mungkin mengumpulkan seluruh apa yang dimiliki anak, kemudian diverifikasi, ya, lalu diinput. Saya pikir demikian yang boleh saya sampaikan. Terima kasih buat kita seluruhnya karena besok juga kita harus bekerja. Kita selesaikan sampai sini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditanyakan kepada Pak Indra, Pak Erwin dengan timnya. Nanti Pak Junet dikasih nomor HP ya Pak Junet? Iya, siap Pak. Sampaikan. Demikian, saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan bersama tadi Bapak Ibu penjelasan dari Pak Orale pada intinya secara garis besar bagaimana kita bisa memverifikasi apa yang akan kita input pada Sidanira Bapak Ibu ya, terkait dengan akademis maupun non akademis. Kita harus benar-benar teliti, dan jika ada hal-hal yang diragukan mohon nanti menghubungi Mas Indra atau Mas Erwin. Nanti nomor HP-nya kita sampaikan kepada Bapak Ibu di grup Wakasis. Mohon kepada Bapak Ibu yang belum bergabung di grup Wakasis untuk segera menghubungi koordinator tiap wilayah ya. Ada setiap wilayah itu supaya dimasukkan di dalam grup agar komunikasi kita bisa lancar ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada permasalahan mari kita bahas bersama-sama. Kemudian kalau memang kita tidak bisa selesaikan di grup WA, nanti kita langsung kepada Mas Erwin atau Mas Indra. Itu barangkali Bapak Ibu mohon maaf izin Pak Muji pertanyaan. Izin Pak Muji Mas sebelum Erwin, ya, bergabung ya Mas Erwin, silakan ya. Mas Erwin. Izin Pak Muji sebelum ditutup. Ya, silakan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Jadi untuk kontak kami mohon jangan disampaikan.
Halo, kedengaran nggak, Pak? Iya. Jelas Mas suaranya Pak. Iya, karena di sebelahnya ini relaynya ada gangguan ini. Ya. Saya Izin, terus sudah aja, kedengaran belum, Pak? Sudah. Ya. Udah. Mohon kontak kami, jangan diteruskan ke orang tua, Pak. Karena di pertemuan sebelumnya itu sudah banyak orang tua yang langsung ke kami, ke Mas Indra. Jadi setengah malam, subuh itu sudah kerang-kering aja telepon. Jadi itu yang pertama. Kontak kami tolong jangan disampaikan ke orang tua. Jadi ini untuk konsumsi Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah saja. Jadi kalaupun ada pertanyaan langsung saja ke kami, Pak. Nanti kami akan diskusikan dengan Bapak teman-teman tim lain. Kalaupun ada beberapa hal yang penting untuk disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya malam ini kami ingin diskusinya lebih ke arah sertifikat prestasi. Tapi kalau ini kebanyakan tadi pertanyaannya seputar kepengurusan OSIS dan eskul, ya nggak apa-apa. Jadi untuk lebih intensnya lagi nanti di diskusi Bapak Ibu WA ke kami itu lebih ke arah sertifikat prestasi. Halo. Di sebelah ini yang ada gangguan. Oh, sebelah ya. Tidak ada suaranya. Ya. Sudah ada sekarang? Ayo Pak, Jadi Irwin lanjut. Suaranya sudah dari tadi Oke. udah ada. Ya, untuk sertifikat prestasi sendiri itu kami ada banyak pertanyaan terkait dengan sertifikat prestasi akademik. Jadi kami nanti penolakannya ataupun diterimanya itu nanti akan secara formal sesuai dengan Pergub PPDB. Jadi tidak ada seperti tahun-tahun kemarin penolakannya karena bukan ini, karena bukan itu. Jadi untuk induk organisasi yang non akademik ini sendiri kan tidak ada. Jadi berat sekali kami untuk ACC karena banyak sekali lomba-lomba online itu yang seperti yang Mas Indra sampaikan tadi dengan persentase juara, kalau partisannya 2.000, juara satunya 15%, itu berapa? Kalau nggak 200. Tadi saya menemukan ada juara yang mendapat medali emas, perak, perunggu itu sampai 850 orang. Pendaftarnya ada 4.600. Luar biasa kan? Jadi hal-hal seperti ini akan lebih, mungkin nanti kita lebih banyak diskusinya ya Pak ya. Gitu ya sementara dari saya Pak. Sebelum tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita tangkap apa yang disampaikan Pak Erwin. Pada intinya nomor HP Pak Erwin maupun Pak Indra jangan sampai kepada orang tua ya Bapak Ibu ya. Ini untuk konsumsi kita sendiri, maksudnya hanya kita simpan untuk kita, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Tolong jangan disampaikan pada orang tua murid. Yang kedua, terkait dengan banyaknya prestasi online ya, yang dilakukan lomba-lomba melalui online, itu mohon tadi diteliti kembali Bapak Ibu, karena pesertanya itu juara lombanya bukan 1-2, tapi 10%, 15%, dan 25%. Itu yang tidak berlaku ya Mas Erwin ya. Ini setiap sekolah kayaknya banyak yang ada, termasuk di sekolah saya kayaknya ada. Ini kita harus teliti lagi. Siap. Itu pada intinya Bapak Ibu, nanti kalau ada permasalahan sekali lagi kita diskusikan di grup Wakil Kesiswaan, dan ketika harus kita tanyakan pada Mas Erwin atau Mas Indra, kita sampaikan ke sana. Barangkali cukup sampai di sini Pak Urale ya, karena besok kita harus tugas, ada kegiatan MGMP juga Pak, pembukaan besok pagi di SMP 12 itu. Iya Pak, 17. Ya. Iya. Cukup Bapak Ibu, mari kita. Nomor HP-nya Pak. Oh, nomor HP-nya Mas Erwin. Pelan-pelan Pak Erwin. Ya. Nomor HP-nya 0813 1140 3280 3280
30. Saya ulang ya. Telepon Pak HP Pak Erwin 0813 1140 32